Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada teman-teman awak media yang pada hari ini ada beberapa informasi penting yang ingin saya sampaikan. Seperti biasa, kami ingin menyampaikan situasi terkini perkembangan virus COVID-19 atau virus corona di Provinsi Gorontalo per hari ini, hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020, pukul 10 WITA. Seperti biasa, yang pertama adalah total orang dalam pemantauan atau ODP sejumlah 3.417 orang. Selesai dalam pemantauan 3.332 orang, sehingga sisa dalam pemantauan 85 orang. Yang kedua, total pasien dalam pengawasan sampai saat ini 194 orang dan sudah selesai dalam pengawasan sejumlah 159 orang, sehingga sisa dalam pengawasan 35 orang. Yang berikutnya adalah sampel swab sampai dengan semalam yang kami kirim adalah sejumlah 1062 spesimen. Dari 1062 tersebut ada 942 spesimen yang negatif. Semalam kami menerima pada tanggal 15 Mei 2020 pukul 19.20 WITA diterima hasil pemeriksaan sampel swab yang dikirim ke Balai POM Provinsi Gorontalo 55 spesimen, di mana 51 spesimennya negatif dan 1 diantaranya sembuh. Yang 1 sembuh ini adalah pasien 16 dengan nama ZPD, jenis kelamin perempuan, umur 16 tahun, alamat Desa Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, yang terkonfirmasi semalam negatif dengan rincian atau perjalanan penyakitnya sebagai berikut. 16 ini seperti sebelumnya saya sempat rilis bahwa 16 adalah anak keempat dari pasien 01, di mana swab pertama dilakukan di BBLK Makassar tanggal 7 Mei dengan hasil PCR positif dan langsung dirujuk ke Rumah Sakit RSAS. Swab yang kedua dilakukan pada tanggal 14 Mei 2020 di Balai POM Gorontalo dengan hasil PCR-nya negatif. Dan swab yang ketiga tanggal 15 Mei 2020 di Balai POM dengan hasil PCR-nya negatif. Jadi pasien 16 ini sudah 2 kali berturut-turut PCR-nya negatif dan dinyatakan sembuh. 16 ini dirawat selama 10 hari di Rumah Sakit Aloi Sabu dan saat ini sementara persiapan untuk dijemput kembali ke rumahnya di Kabila. Alhamdulillah. Yang berikutnya, informasi yang berikutnya yang perlu kami sampaikan adalah dari 55 spesimen tadi, 1 dinyatakan sembuh dan ada 4 spesimen positif. Tetapi yang 4 spesimen positif ini dengan rincian 3 pasien lama dan 1 pasien baru, berarti kita ketambahan 1 pasien baru. Yang 3 pasien lama itu adalah
pasien 09 RN, kemudian pasien 20 KD, dan pasien 22 yang kemarin tetap masih positif. Karena kita ketambahan satu pasien lagi, seperti tadi dari 4 spesimen yang positif, 3 yang baru, 3 yang lama, maksud kami 3 pasien lama dan 1 pasien baru. Yang 1 pasien baru ini adalah kami sebut dengan pasien 23. Inisialnya atau namanya ML, jenis kelamin laki-laki, umur 33 tahun, alamat Kelurahan Dulalawo, Kota Tengah, Kota Gorontalo. Riwayat perjalanan penyakitnya adalah pasien 23 ini melakukan perjalanan dari Sukabumi ke Gorontalo pada tanggal 30 Maret 2020 dengan pesawat dan langsung menjalani karantina. Pada saat melakukan karantina, dilakukan rapid test pertama pada tanggal 30 Maret 2020 dengan hasil non-reaktif atau negatif. Dilakukan lagi rapid test yang kedua pada tanggal 12 April 2020, hasilnya juga tetap non-reaktif atau negatif. Tanggal 12 April 2020, selesai karantina, pasien 23 kembali ke rumah di Kelurahan Dulalawo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Namun, pada tanggal 3 Mei 2020, pasien 23 ini kontak dengan pasien 21. Dilakukan rapid test yang ketiga tanggal 10 Mei dengan hasil juga masih tetap reaktif. Maksud kami, hasilnya masih tetap non-reaktif. Karena pasien 21 positif swab dan kontak erat dengan pasien 23 ini, seluruh yang kontak erat dengan pasien 21 dilakukan swab. Dan salah satu diantaranya adalah pasien 23 ini dilakukan swab, diperiksa di Balai POM Provinsi Gorontalo, dan pada tanggal 15 Mei terkonfirmasi kemarin pasien positif PCR atau tertular. Sehingga semalam pasien sudah dirujuk ke rumah sakit RSAS. Keadaan umum dari pasien tersebut dalam keadaan baik. Sebagai keterangan lanjutan adalah sampai saat ini di Provinsi Gorontalo total terkonfirmasi positif berjumlah 23 orang. Meninggal 1 orang, sembuh 15 orang, dan yang masih tetap dirawat di Rumah Sakit Alwi Sabu 7 orang. Sebagai himbauan dari kami di gugus tugas, penambahan jumlah kasus karena pelacakan atau tracing terhadap mereka yang pernah melakukan kontak langsung dengan pasien positif kita lebih intensifkan supaya lebih kita bisa memutus mata rantai ini. Kesuksesan penanggulangan COVID-19 sangat tergantung pada kesungguhan semua pihak dalam menaati aturan seperti menjaga jarak, memakai masker jika keluar rumah, dan rajin mencuci tangan. Kondisinya saat ini banyak orang positif COVID-19 tanpa gejala, maka diam di rumah adalah cara terbaik. Cuci tangan dengan sabun
dan air mengalir sesering mungkin jadi penting. Dan tetap jaga jarak fisik dengan orang lain, sosial dan physical distancing, makan makanan bergizi, perbanyak sayur dan buah, serta jangan lupa olahraga. Salam sehat, bersatu melawan Corona. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu dikonfirmasi, Pak teman-teman Dokter, sekalian? mau tanya, untuk pasien 23 ini berapa banyak yang dari 21 ini yang di swab atau di tracking sehingga mendapatkan Ya, positif? setelah dari pasien 21 kemarin, seluruh kontak eratnya itu kami swab, dilakukan swab. Jumlahnya nanti saya informasikan lagi. Yang jelas ada semua yang kontak dengan 21 itu semua di swab dan dikirim ke Balai POM. Hari itu dikirim seharian, malamnya sudah keluar, dan yang semalam keluar satu diantaranya adalah positif. Apakah itu bukan masuk klaster yang pasien 21, Dok? Ya, karena 21 ini dan 23 ini bersamaan dan terjadi kontak, ini akan masuk ke dalam klaster yang dari 21. Cukup? Ya, cukup. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.